Pemirsa, hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) akan memberikan putusan terkait dengan gugatan yang diajukan oleh kubu Abu Rizal Bakri terkait dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono. Ada dua prediksi atau dua kemungkinan yang akan terjadi dalam putusan PT UN nanti. Yang pertama adalah PT UN mengabulkan gugatan kubu Ical atau membatalkan SK Menkumham. Yang kedua adalah PT UN menolak gugatan kubu Ical atau berarti mengesahkan SK Menkumham. Nah, pertanyaannya, apakah putusan PT UN tersebut akan mengakhiri konflik di tubuh internal Partai Golkar atau lagi-lagi ini justru masalah dualisme ini akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing kubu yang kalah diprediksi akan kembali atau lagi-lagi akan mengajukan banding. Nah, kami akan mengulasnya bersama dengan tiga narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan. Tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Pengadilan Tata Usaha Negara akan memutuskan sengketa kepengurusan Partai Golkar hari ini. Dua kubu internal Golkar yang tengah bersengketa pun harap-harap cemas. Namun kedua kubu mengungkapkan optimisme bakal memenangkan pertarungan di meja hijau itu. Partai Beringin kubu Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono meyakini PT UN akan menolak gugatan kubu Munas Bali Abu Rizal Bakri dan mengesahkan surat keputusan Menkumham tentang kepengurusan Golkar Agung Laksono. Optimisme Agung Laksono ini didasari materi hukum persidangan yang sangat objektif berdasarkan undang-undang. Putusan Mahkamah Partai Golkar yang jelas memenangkan kubu Munas Ancol juga diyakini kubu Agung akan menjadi dasar pertimbangan hakim PT UN. Konsistensi itu telah disampaikan baik oleh pengacara kami, oleh kuasa hukum maupun dari saksi-saksi ahli. Bahkan penjelasan keterangan dari ketua Mahkamah Partai sendiri Pak Profesor Muladi juga seperti itu. Bahwa Mahkamah Partai itu hadir, eksistensinya kuat, formal dalam pembagian daripada proses peradilan. Bagian dari kekuasaan kehakiman, perintah undang-undang khusus untuk menangani persoalan internal partai. Kami percaya integritas para hakim itu sebagai pertimbangan yang kuat. Bukan pertimbangan yang lain, tapi atas dasar presentasi dari materi hukum yang telah kami sampaikan. Optimisme kemenangan di PT UN juga muncul di Golkar kubu Ical. Menurut Sekjen Golkar, Produk Munas Bali Idrus Marham, selama persidangan terungkap bahwa penyelenggaraan Munas Ancol tidak sesuai dengan ADART partai. Namun jika kubu Ical yang dimenangkan oleh Majelis Hakim PT UN, maka Golkar Produk Munas Bali itu tidak otomatis memimpin Golkar secara sah, terutama jika Menkumham atau kubu Agung Laksono mengajukan banding. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa kalau kita melihat dari penyelenggaraan Munas itu sendiri, itu tidak begitu sulit untuk melihat Munas mana yang dilakukan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau di Ancol, jelas hampir semua penyelenggaraan itu prosesnya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar. Sejumlah kalangan menilai perseteruan internal Golkar tidak akan selesai dalam waktu dekat. Alasannya, kedua kubu tidak menunjukkan tanda-tanda islah demi kebesaran partai. Lalu apakah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mampu mengakhiri sengkarut perpecahan di tubuh Partai Beringin itu? Ataukah justru semakin menambah episode panjang konflik internal salah satu partai tertua itu? Pemirsa, hormati hukum, akhiri dualisme, putusan hukum sengketa Golkar itulah yang menjadi topik perbincangan pada pagi hari ini. Kami akan membahasnya dengan tiga narasumber di sini dan dari kemarin bahkan kami juga sebetulnya sudah mencoba untuk mengundang kubu Abu Rizal Bakri untuk bergabung bersama kami di sini, tetapi belum ada respon dan saat ini kami juga sedang berupaya untuk terus menghubungi agar bisa live by phone dengan salah satu kubu Abu Rizal Bakri untuk menanggapi topik kita pada pagi hari ini. Sekarang saya pertama ke Bang Yoris dulu. Bang Yoris, sekitar pukul 10 nanti kurang lebih nanti akan ada putusan dari Hakim PT UN. Saya baca masing-masing kubu ini optimistis katanya akan menang. Kalau Bang Yoris, apa yang membuat kubu Anda merasa optimistis akan memenangkan?
Pertama saya ingin klarifikasi bukan jam 10 tapi jam 1. Sekitar jam 1 ya? Karena jam 10 ini Petun menyidangkan kasus PSSI. Oke. Jadi kami dapat jadwal jam 1. Kami berkeyakinan pertama soal materi gugatan yang digugat kepada kami. Kemudian dalam proses persidangan itu baik itu para saksi ahli maupun kelengkapan data-data yang diberikan semua, tidak ada ruang untuk mengatakan atau tidak ada celah mengatakan bahwa surat Kumham itu bisa dibatalkan, baik berdasarkan undang-undang maupun dari fakta-fakta persidangan. Kan yang mereka gugat sebetulnya itu kan tentang surat Kumham. Ya. Mereka menyatakan bahwa itu tidak ada, Mahkamah Partai tidak mengeluarkan putusan. Itu kan pokok gugatan mereka kalau nggak salah ya Pak Prof, waktu di sana. Sementara kita lihat dalam persidangan keempat kalau nggak salah, itu surat resmi dari Ketua Mahkamah Partai menyatakan bahwa Mahkamah Partai mengeluarkan putusan. Jadi sehingga sudah tidak ada ruang lagi untuk mereka bisa menyatakan mereka menang atau gugatan mereka itu diterima oleh Petun gitu. Dan kami punya keyakinan bahwa kami menang. Oke, jadi kuncinya adalah surat dari Mahkamah Partai yang satu mengatakan tidak ada, yang satu mengatakan mereka ada. pertama tuh mengatakan bahwa Mahkamah Partai tidak mengeluarkan keputusan, hanya memberikan rekomendasi. Ternyata di persidangan Petun pada sidang keempat kalau nggak salah Pak Prof ya, setelah para saksi ahli kemudian majelis memintakan Ketua Mahkamah Partai untuk ikut dalam persidangan, beliau membuat surat tertulis menyatakan bahwa Mahkamah Partai mengeluarkan keputusan. Mengeluarkan keputusan. Berarti kan sudah sah, sudah selesai. Apalagi yang mau digugat, ya kan? Oke. Pak Maru adalah salah satu saksi ahli yang juga hadir dan Anda sebagai pakar hukum tata negara. Apa prediksi Anda dengan hasil PTW nanti, Pak? Ya, kalau saya sih saja ya melihat kemungkinan itu semua bisa terjadi ini. Pertama, kalau misalnya kita katakan tidak mungkin dia mengeluarkan putusan mengabulkan, memang dari teori ya, tetapi juga ada yang disebutkan kewenangan hakim itu untuk melakukan penilaian yang disebutkan marginal touching itu. Dia boleh membawa itu lebih luas dalam arti dia menilai dengan apa yang disebutkan apakah misalnya Menkumham itu sewenang-wenang atau willekeur bahasa Belanda atau juga melampaui batas wewenangnya, de tournament de pouvoir. Jadi dua ini sebenarnya ada satu lagi yaitu dikatakan di peradilan Tun biasanya seandainya pejabat Tun yang mempertimbangkan segala sesuatu secara sempurna, dia tidak akan sampai kepada keputusan ini. Nah, saya melihat di sini nanti ada kemungkinan itu hakim akan menggunakan itu meskipun misalnya segala fakta sudah disiapkan di hadapannya, tetapi hakim itu boleh dikata ya memiliki kebebasan seperti itu yang kadang-kadang orang-orang menggerutu tetapi tidak bisa dicampuri. Oleh karena itu kemungkinan-kemungkinan seperti ini bisa terjadi, dan kalau ini terjadi biasanya yang kita harapkan putusan itu menjadi solusi atau pemecahan masalah bisa menimbulkan masalah lagi. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan tidak terjadi. Kira-kira Pak Maru, apa saja dasar-dasar utama yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus? Ya, saya kira munculnya sebenarnya, tetapi ini juga suatu masalah yang bisa dilihat dari dua sisi. Putusan Mahkamah Partai di satu sisi tadi dikatakan itu dianggap sebagai tidak memutus. Nah, di sini sebenarnya itu menjadi bisa hakim bisa menafsirkan lagi dari sudut sisinya, apakah memang dia memutus atau tidak dengan melihat apa yang terjadi di dalam diktum atau amar putusan yang boleh dikatakan istilahnya itu secara populer kita katakan amar dalam amar terjadi dalam putusan yang dibuat oleh Mahkamah Partai itu. Tetapi tentu kalau kita melihat bahwa hakim itu di dalam menerima sengketa itu harus memutus, maka kita bisa menafsirkan
seperti yang sudah dikemukakan Pak Yuris tadi, bahwa Pak Muladi itu sebenarnya memutus, tetapi mungkin apa yang difikirkan dengan yang ditulis bisa jadi tidak sama kan. Nah di sini sumber problem yang bisa menjadi ruang bagi hakim menafsir bahwa seandainya dikatakan, kalau istilahnya Profesor Laica, hakim melihat ini secara utuh, bisa dikatakan bahwa Menkumham memelintir bahwa ada putusan atau tidak ada putusan bisa dibawa menurut versi itu. Tetapi yang jelas dua hakim memutus secara tegas begitu, sehingga kalau kita perhatikan rekomendasi yang dibuat oleh dua hakim yang lain termasuk Pak Muladi, tentu rekomendasi itu kepada siapa? Ya ini yang menjadi pangkal daripada masalah-masalah ini. Sebenarnya bisa dipecahkan, tetapi kalau ada misalnya orang yang tidak mau melihat itu sebagai demikian, kita tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali kita berbeda paham. Oleh karena itu, kalau misalnya hakim mengambil keputusan mengabulkan, persoalan menjadi tambah ruwet. Tetapi kalau dia menolak, persoalannya bisa lebih clear. Karena kita akan bertolak kepada putusan Mahkamah Partai. Banyak orang melihat bahwa putusan Mahkamah Partai itu bukan putusan yang memiliki kekuatan mengikat, tetapi undang-undang menyatakan begitu. Tidak bisa kita bersikap lain karena undang-undang memberikan kewenangan yang disebutkan kewenangan atributif kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan. Pak Maru, saya ingin menanyakan apa yang akan terjadi apabila hakim mengabulkan gugatan dan apa yang akan terjadi apabila hakim menolak gugatan? Nah, kalau seandainya hakim mengabulkan, sebenarnya mulai masalah baru. Apakah memang pertama masalahnya, apakah dengan itu dia menyelesaikan masalah? Tidak, karena putusan Mahkamah Partai Politiklah sebenarnya yang menjadi pedoman. Tetapi peradilan itu tidak boleh mengatakan batal putusan Mahkamah Partai. Itu tidak wewenang dia. Dan saya melihat di sini kelemahannya daripada tim dari lawyer daripada Abu Rizal, seharusnya dia mencari jalan untuk membatalkan putusan Mahkamah Partai. Sedangkan keputusan Menteri Hukum itu hanya merupakan ikutan karena ini harus didaftarkan. Siapa yang dinyatakan sebagai pengurus yang sah harus didaftarkan. Dan dia kemudian melihat bahwa putusan Mahkamah Partai itu ada, dia daftarkan. Saya kira kalau ini terjadi, ya mungkin Golkar secara keseluruhan akan sangat dirugikan. Oke, berarti kalau sebaliknya apabila gugatan itu ditolak, menurut Anda ini akan jauh lebih mudah persoalannya? Jauh lebih clear. Baik, jauh lebih clear. Penjelasannya nanti Pak Maru, termasuk nanti saya juga akan tanya ke Mas Niko. Ini masing-masing kubu sepertinya kalaupun ada yang kalah, ada yang menang, masing-masing kubu ini belum mau legowo, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau belum mau legowo, dampak politiknya nanti akan seperti apa nih? Nanti kita akan bahas Mas Niko, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.